Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Math My Day. Hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai jarak. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai jarak antara titik dengan bidang, hari ini kita akan fokus mengenai materi jarak antara garis dengan garis. Terutama pada kesempatan ini kita akan fokus mengenai jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke jarak antara dua garis yang sejajar, saya punya tambahan materi. Nah, kita lihat ada garis K dan ada garis L. Nah, bisa dilihat bahwa garis K dan L ini kedudukannya apa? Mereka itu adalah kedua garis yang saling berpotongan. Jika garis itu berpotongan, maka jaraknya adalah 0. Sama untuk jarak antara garis yang berhimpit. Jadi kalau garis itu berhimpit atau berpotongan, maka jaraknya adalah 0. Nah, baru kita masuk ke jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, ini ada garis M, lalu ada garis N. Jika kedua garis tersebut sejajar, maka langkah untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat bidang yang melalui kedua garis tersebut. Ingat ya, membuat bidang. Bidangnya itu tidak harus selalu persegi panjang atau persegi, atau juga segitiga. Bidangnya itu bisa jajar genjang, bisa trapesium, mungkin juga layang-layang atau belah ketupat, tergantung nanti garis yang sejajar tadi. Setelah itu, kita akan memilih sebuah titik pada garis M. Nah, misalkan di sini adalah titik P dan jaraknya adalah jarak titik P ke garis N. Tuh. Jadi kita akan balik lagi ke jarak antara titik dengan garis. Sama seperti kemarin di jarak antara titik dengan bidang, pada akhirnya kita menemukan jaraknya dengan konsep jarak antara titik dengan garis. Sama seperti jarak antara garis dengan garis di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lain untuk menemukan jarak antara jarak antara garis dengan garis yang sejajar. Tapi menurut saya ini adalah langkah yang paling mudah. Nah, sekarang kita akan melihat soalnya. Kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan pertengahan AC dan titik G merupakan titik tengah EG. Tentukan jarak antara garis yang A, BG dan CF, B, AB dan GH, C, PE dan CQ. Nah, kita tentukan panjang rusuknya adalah 6 cm, lalu titik P ada di pertengahan garis AC. Ini adalah garis AC, lalu kita pilih titik yang di tengah. Ini adalah titik P. Lalu yang kedua, kita akan menentukan titik Q. Ini adalah garis EG, lalu ini adalah titik Q. Ada di tengah garis EG. Kita sudah punya panjang rusuknya, kita punya titik P, dan kita punya titik Q. Lalu kita ke pembahasannya. Kita bahas dulu untuk soal yang A, jarak antara garis BG dan CF. Ini adalah garis BG, lalu ini adalah garis CF. Nah, dari gambar saja sudah terlihat bahwa garis BG dan CF itu saling berpotongan. Nah, ini adalah titik potongnya. Karena garis tersebut berpotongan, maka jaraknya adalah 0 cm. Oke, jelas ya untuk soal yang A. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Jarak antara garis AB dan GH. Ini adalah garis AB, lalu ini adalah garis GH. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat bidang yang memuat kedua garis tersebut, yaitu bidang ABGH. Nah, ini adalah bidangnya warna biru. Terlihat bahwa ABGH itu membentuk
bangun apa? Yaitu bangun persegi panjang. Kenapa? Karena AB dan AH itu saling tegak lurus. Begitu pula AB dan BG. Lalu HG dan BG. HG dan AH. Nah, karena semua sisinya itu siku-siku, maka yang terbentuk adalah persegi panjang. Selanjutnya kita akan pilih titik pada salah satu garisnya. Misalkan di sini saya pilih titik A pada garis AB. Nah, ini adalah titiknya. Lalu jaraknya adalah dari titik A ke garis GH. Nah, ini kan jaraknya yaitu ruas garis AH. Kenapa? Karena tadi kan kita punya ABGH itu persegi panjang. Maka semua panjang sisinya itu saling tegak lurus atau membentuk sudut siku sehingga AB dan AH itu tegak lurus. Nah, sehingga jaraknya adalah 6 akar 2 cm karena AH itu merupakan panjang diagonal sisi dari persegi. Betul. Atau panjang diagonal sisi dari kubus ya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang terakhir yaitu soal C. Jarak antara garis PE dan CQ. Ini adalah garis PE, lalu ini adalah garis CQ. Nah, kita akan membuat bidang yang memuat PE dan CQ, yaitu bidang PCQE. Nah, ini adalah bidangnya. Dari gambar sudah terlihat bahwa bidang PCQE itu adalah jajar genjang. Kenapa? Karena panjang PE dan QC itu sama, EQ dan PC juga sama, tapi sudutnya itu bukan 90 derajat, sehingga bangun yang terbentuk adalah jajar genjang. Nah, berikutnya kita akan pilih salah satu titik pada garis. Misalkan di sini kita pilih titik P pada garis PE. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik P ke garis CQ. Kita buat dulu bangun jajar genjangnya, yaitu jajar genjang PCQE. Nah, panjang garis yang diketahui adalah garis PC, ya kan? Panjangnya adalah 3 akar 2. Kenapa? Karena PC itu setengah dari AC, dan AC merupakan panjang dari diagonal sisi kubus. Setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya panjang mana lagi yang bisa kita cari? Jawabannya adalah panjang PQ. Kita bisa menentukan panjang PQ. Kita lihat PQ di kubus ABCDEFGH. Nah, karena Q dan P itu terletak di pertengahan, sama-sama di pertengahan ya, dan EG serta AC itu adalah dua garis yang sejajar. EG dan AC itu sejajar, sehingga AE sejajar dengan PQ, sejajar dengan CQ. Ya kan? Saya ulangin lagi ya. AE sejajar dengan PQ, sejajar dengan CG. Karena tadi P dan Q itu berada di tengah garis. Sehingga kita bisa tentukan bahwa panjang PQ itu adalah 6 cm. Sudah? Nah, sekarang kita akan menentukan panjang CQ atau QC. QC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Kita bisa pakai Pythagoras karena QPC itu adalah sudut yang siku. Nah, QC sama dengan akar 36 ditambah 18. QC sama dengan akar 54, bisa diuraikan menjadi 9 kali 6. Maka QC adalah 3 akar 6 cm. Nah, kita masukkan. Sekarang kita sudah punya panjang PC, PQ, dan CQ. Baru kita akan menentukan jarak antara titik P ke garis CQ.
Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya. Dari titik P, kita buat garis yang tegak lurus dengan ceki. Nah, garis ini akan memotong di P aksen. Kalau biasanya kita menggunakan kesamaan luas segitiga, kali ini karena bangunnya itu adalah jajar genjang, kita gunakan kesamaan luas jajar genjang. Rumus jajar genjang apa? Rumusnya adalah alas kali tinggi. Jika alasnya PC, maka tingginya adalah PQ. Kenapa? Karena alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Sama seperti di segi tiga. Ingat-ingat ya, alas itu tegak lurus dengan tinggi. Nah, selanjutnya kalau alasnya itu ceki, maka tingginya adalah PP aksen. Nah, sudah, sekarang kita masukkan nilainya masing-masing. 3 akar 2 dikali 6 sama dengan 3 akar 6 dikali PP aksen. Nah, kita pindah ruas, kita dapatkan PP aksen sama dengan 3 akar 2 kali 6 dibagi 3 akar 6. 3-nya bisa kita coret, sehingga kita punya PP aksen sama dengan 6 akar 2, saya balik supaya lebih mudah, per akar 2 dikali akar 3. Kenapa yang bawah kita uraikan? Agar kita bisa menyederhanakan akar 2. Atau akar 2-nya bisa kita coret. Kita punya 6 per akar 3. Kita akan merasionalkannya dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh panjang PP aksen adalah 2 akar 3 cm. Nah, sehingga jarak antara garis PE dan garis CQ itu 2 akar 3 cm. Nah, untuk materi jarak antara garis dengan garis khusus yang sejajar sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk kesempatan berikutnya, saya ingin membahas kembali jarak antara garis dengan garis sejajar, tapi khusus untuk latihan soal, agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.